Oke, salah satu ketika kita ngomongin brand, salah satu yang kedengarannya paling fancy adalah istilah brand activation. Makin kesini makin banyak brand yang ngelakuin brand activation dan maka dari itu juga makin banyak orang berprofesi sebagai brand activation, entah brand activation manager, brand activation eksekutif atau segala macam ya. Sayangnya bahkan walaupun makin banyak dan makin populer, tapi selalu ada aja yang nggak ngerti juga tentang brand activation itu esensinya itu apa sih gitu ya. Nah, kita mau bahas hari ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Nah, berbicara soal brand activation, coba deh kita pause dulu videonya dan Anda jelasin dulu ke diri sendiri 3 pertanyaan ini. Kalau 3 pertanyaan bisa dijawab dengan lancar, dengan enak gitu ya, tanpa gagap, tanpa ngawang-ngawang gitu ya, artinya udah ngerti. Kalau enggak, mungkin memang harus stay sampai akhir ya. Pertanyaannya apa? Yang pertama, apa itu brand activation? Yang kedua, kenapa brand activation perlu? Dan yang ketiga adalah, apa sih yang dilakukan brand activation ke brand? Jadi silakan di pause dulu. Nah, ya gimana tadi? Setelah mencoba menjawab diri sendiri, kan apakah jawabnya lancar apa enggak gitu ya. Tapi kita bahas di sini. Saya ketemu banyak banget orang yang melakukan brand activation, tapi nggak ngerti brand activation secara fundamental. Walaupun mereka melakukan aktivitas brand activation. Bagi mereka brand activation itu offline event, pameran, buka booth, sampling, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, padahal fungsi dari brand activation itu jauh lebih gede dari itu ya. Dan untuk ngerti apa itu brand activation, kita perlu ngerti ya, perlu bahas proses bangun brand itu gimana sih. Nah, bangun brand itu kan kita pernah bahas ya di beberapa episode lalu. Bangun brand itu harus start dengan bikin formula dulu gitu. Nah, kesalahannya orang seringkali nggak bikin formula langsung gas aja, amplify kemana-mana, akhirnya brandnya diingat karena diingetin dan bergantung pada spending. Begitu spendingnya stop, marketing media buyingnya stop gitu ya, maka mulai dilupain. Contoh real life-nya ya, waktu sekolah kita ingat nama teman-teman kita, beberapa tahun setelah selesai sekolah lupa namanya siapa. Bahkan ada yang lupa tampangnya yang mana sih, yang namanya Tono tuh yang mana ya, kayak apa ya, atau bahkan lupa yang waktu itu duduk di pojok tuh siapa ya, lupa tampangnya dan lupa namanya. Bahkan ada yang bisa begitu. Kenapa bisa begitu? Kita ingat karena masih kelihatan, masih ketemu. Begitu nggak ingat maka hilang dan itu wajar. Tapi bukan berarti ideal. Idealnya brand diingat bahkan ketika udah nggak pernah ketemu gitu ya. Atau ketemunya udah nggak segitu seringnya. Nah, contoh real life teman baik gitu ya. Sama teman baik, sama mantan, sama gebetan yang nggak berhasil gitu ya. Mereka semua pasti diingat bahkan udah lama nggak ketemu. Atau juga orang yang memang amat sangat unik dan konsisten gerak-geriknya. Entah, oh itu tuh yang jalannya pincang tuh. Oh itu tuh yang ketawanya kayak nenek-nenek tuh atau apapun itu ya. Jadi intinya adalah kita tetap bisa ingat bahkan ketika kita udah gak ketemu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang memang khas, sesuatu yang memang unik dan mungkin relevan gitu ya. Nah, tapi ada juga yang inget tampang tapi lupa nama gitu ya. Pernah dong ketemu orang inget tampangnya gitu ya. Ketemu orang di mana gitu, aduh ini tampangnya gue kenal nih, tapi lupa namanya. Dan kita berusaha inget siapa namanya. Tapi kita ingat dia teman kita, cuma nggak ingat ini teman di mana dan siapa gitu. Biasanya kan triknya adalah kita nanya, lu kerja di mana sekarang, tinggal di mana? Berharap dari sana kiusnya muncul gitu. Nah, sayangnya adalah seringkali jawabannya adalah masih sama kayak dulu. Ketika masih sama kayak dulu lah, orang dulunya di mana kita lupa dan ini amat sangat bisa terjadi gitu ya. Nah, maka dari itu penting banget buat brand itu bangun keunikan karena otak ingat yang berbeda, yang unik gitu. Kalau sama diproses secara cepat akhirnya di-ignore karena buat si otak aduh ini sama-sama aja gitu. Jadi nggak perlu diingat secara serius lah ya, udah dilewatin aja. Nah, persis kayak teman sekolah yang nggak unik, waktu ketemu ingat, begitu udah lupa, begitu udah nggak ketemu ya lupa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita perlu ngerti bahwa kita butuh ngebangun relevansi untuk memperkuat memori itu tadi gitu. Karena kita ingat sama apapun yang relevan. Kalau nggak relevan, boro-boro inget gitu ya, tertarik aja enggak gitu ya. Misalnya waktu sekolah ketika kita nggak olahraga, maka kita mungkin nggak akan inget anak basket misalnya. Kalaupun inget, biasanya ada sesuatu yang relevan, entah pernah naksir atau gebetannya teman dekat atau teman sekelas atau apapun yang bikin relevan gitu. Contoh lain di bisnis juga sama, bangun keunikan tapi nggak relevan. Misalnya penggunaan, bikin sesuatu yang viral ya, ini buat activation, padahal nggak relevan dengan brandnya, baik service-nya, baik personality atau apapun gitu ya. Misalnya lagi trending K-pop gitu ya, terus ikutan,
brandnya pakai K-pop. Padahal brandnya nggak ada relevansi sama K-pop. Bukan dari Korea, marketnya juga bukan market yang suka-suka K-pop yang disasar. Akhirnya ya udah begitu aja. Persis kayak fenomena tadi yang inget tampang tapi lupa nama gitu ya. Nah fenomena ini terjadi sebenarnya karena otak manusia itu nyimpan memori nggak dalam bentuk daftar yang bikin dua informasi berkaitan diingat sebagai satu paket gitu ya. Nama dan tampang itu nggak barengan gitu. Tapi nyimpannya dalam bentuk asosiasi kayak mind map. Contoh misalnya, ketika kita ngomong merah kita bisa ingat oh merah tuh merah darah, oh merah Ferrari atau merah tuh berani gitu ya. Maka ingat salah satu kata, ngomong merah aja, oh kita langsung ingat kata di belakangnya. Atau kebalikan, kita ingat Ferrari, langsung oh Ferrari merah ya. Atau ngomong darah, oh darah merah ya, dan lain sebagainya. Karena ada asosiasi. Nah, dalam kasus tadi, ingat tampang tapi lupa nama gitu ya. Ini istilah lainnya tuh, istilah kerennya namanya cue disconnecting bias gitu ya. Intinya cue atau signal yang ada tuh nggak berhasil untuk men-trigger informasi yang lengkap. Tampangnya nggak bisa men-trigger untuk merecall ini namanya siapa sih ini anak nih gitu ya. Tapi gue tahu gue kenal dia, cuma gue nggak ingat namanya gitu ya. Nah karena nggak ada asosiasi yang relevan yang dibangun itu tadi, yang akhirnya kita butuh trigger tambahan untuk disimpan di otak sebagai satu kesatuan karena terasosiasi. Sehingga ketika diingat pun diingat sebagai satu paket gitu. Makanya kita berusaha cari trigger. Lu sekolahnya di mana sih? Masih kerja di tempat lama, masih tinggalnya di mana sekarang, dan begitu berusaha mencari trigger kan, begitu dia bilang masih sama, aduh nggak dapet tuh triggernya. Nah itu tadi gitu ya. Nah kalau di brand juga sama, brand yang menggunakan aset atau properti yang nggak relevan dengan brandnya, itu juga akhirnya bisa kayak begitu gitu. Kita ingat sama sesuatunya, bisa ingat brand ambasadornya, bisa ingat gaya komunikasi iklannya, ceritanya, desain style dan sebagainya, tapi nggak ingat brandnya apa gitu. Sehingga otak nggak nyimpen itu dalam satu paket ingatan karena nggak relevan gitu. Balik lagi ke gimana otak nyimpan memori tadi kayak mind map. Sama kayak kalau ada informasi darah itu hijau misalnya gitu ya. Otak bingung karena udah ada memori darah itu merah. Sementara hijau itu biasanya daun. Jadi darah dan hijau tidak disimpan di memory tree yang sama, malah dipisah gitu dan dianggap tidak berhubungan. Sehingga ketika suatu saat muncul salah satu, nggak men-trigger yang satunya lagi. Kurang lebih gitu ya. Nah, learningnya unik itu penting, tapi tanpa relevansi, maka benefit memori yang terbangun hanya akan jadi jangka pendek gitu ya. Viral-viralan memang nyata hasilnya, tapi dalam jangka pendek aja. Masalahnya adalah dalam jangka panjang otak bingung nyimpennya apa, terutama ketika udah nggak ada exposure. Dan kalau dua hal ini dibangun, modal dasar untuk tetap diingat tanpa trigger itu jadi besar gitu. Persis kayak tadi ya, mantan, gebetan, teman baik atau teman yang unik gitu ya. Karena unik, karena punya relevansi dan sebagainya. Nah, kesalahan kedua yang sering dilakukan ketika orang bangun brand adalah formulanya udah ada. Tadi kan pertama adalah formulanya nggak ada langsung gas. Kalau ini kebalikan, formulanya nggak ada langsung amplify. Diem aja seolah-olah orang akan tahu. Gitu kan, in real life gitu ya, orang jago tapi nggak ada yang tahu, orang terkenal tapi sebenarnya nggak jago-jago amat gitu ya. Di bisnis brand terkenal nggak selalu paling bagus dan brand bagus nggak selalu paling terkenal. Nah sayangnya familiarity itu matters. Orang akan bangun persepsi dari apa yang dia bisa nilai, termasuk familiarity sendiri gitu ya. Jadi orang punya kecenderungan untuk memilih sesuatu yang dikenal ketimbang yang nggak dikenal, karena kasih rasa aman gitu ya. Nah proses amplification ini yang namanya brand activation gitu ya. Panjang banget ya untuk jelasin brand activation di ujung ini. Untuk ngasih amplification tadi, membuat brand bukan cuma bagus di brand book, tapi juga di benak konsumen. Caranya macam-macam, tapi umumnya itu biasanya yang kasih kesempatan konsumen untuk interaksi langsung. Entah experiential marketing, entah offline event, entah sampling. Kenapa brand activation pakai cara-cara seperti offline seperti itu? Karena cara-cara seperti itu pertama melibatkan sensori. Dan sensori itu selalu men-trigger memori. Sama kayak kita ingat pengalaman yang kaya akan sensori. Tempat gelap, suara serem, bau busuk. Terus itu tempat yang ngeri itu kita ingat ya. Lawan jenis yang rupawan, ya kan sensori ya penampilan. Wangi lagi, suaranya mendamaikan. Kita ingat banget orang-orang kayak gitu. Dan karena itu pula nonton video, point of view naik roller coaster yang serem gitu ya. Tapi cuma nonton video itu nggak semengerikan ketika kita naik roller coaster secara langsung. Karena sensorinya nggak ke cover gitu ya. Dan ketika kita naik langsung sensorinya jadi lebih lengkap dan itu yang akhirnya men-trigger emosi dan pada akhirnya jadi memori. Nah kenapa iklan nggak disebut sebagai brand activation? Ini adalah tentang amplification, strengthen brand memory. Secara definisi iklan memenuhi dua hal tersebut gitu ya. Tapi sayangnya iklan ini dikonsumsi secara pasif, subconscious. Sementara beberapa activation di atas namanya aja activation, makanya partisipasi konsumen itu aktif gitu ya. Activation ya aktif gitu ya. Kalau iklan itu pasif, di satu sisi partisipasi aktif ini bikin brand jadi teraktivasi, di sisi lain partisipasi aktif ini juga bikin memori menguat karena ada interaksi conscious. Ini yang bikin memori terbangun lebih kuat gitu ya. Nah tapi nggak cukup, lebih bagus lagi kalau bisa bangun emosi.
Ingat contoh real life orang-orang yang kita ingat, mantan, gebetan, best friend tadi ya. Semuanya punya emotional association dan emosi adalah micinnya memori nih. Kalau nggak ada emosi makin ditandain, kalau ada emosi makin ditandain untuk diingat. Maka dari itu brain activation harus bangun interaksi tadi, yang kedua sensorinya masuk dan sebisa mungkin men-trigger emosi gitu ya. Nah, ketika formulanya udah jadi, udah amplify tapi orang masih nggak bisa nge-recall, itu juga masuk teritorinya brain activation. Wah, saya formulanya udah di-amplify, tapi kok orang masih nggak bisa recall ya. Ingat, memori itu kayak otot, walaupun otak tuh dibentuknya kan dari lemak ya. Artinya makin dilatih makin kuat, dan ketika lama nggak dilatih dia akan pudar. Nah, brain activation adalah effort untuk melatih memori tadi, diulang biar memorinya nggak pudar. Nah, tipsnya yang paling penting adalah kita udah discuss ya pentingnya activation dan kasih exposure ke konsumen untuk experience, tapi jangan lupa core-nya bahwa brand asset itu harus relevan, sebisa mungkin memori terbangun, experience-nya men-trigger sensori. Nah, ketika itu udah ada, akhirnya kita jadi ngerti, oh brand activation itu tentang bikin formula apa yang udah ada itu teringat, bahkan punya auto trigger tanpa kita harus spending di media placement dan lain sebagainya. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.